meminta raja di India untuk membangun sebuah biara bagi para pelajar dari Indonesia atau dari Nusantara pada saat itu yang ingin belajar mengenai agama Hindu-Buddha di India itu. Prasasti tersebut juga menyebutkan bahwa Bala Putra Dewa adalah bagian dari dinasti Shailendra di Jawa. Dengan adanya hubungan tersebut sangat menunjukkan bahwa adanya teori arus balik dalam kerajaan Sriwijaya dibuktikan dengan adanya prasasti Nalanda tersebut. Jadi jawaban untuk pertanyaan nomor 7 itu adalah prasasti Nalanda. Sementara prasasti-prasasti lain seperti Lahore, Ligor ini adalah prasasti mengenai Sriwijaya, Tanjore juga prasasti mengenai Sriwijaya, sementara Lahore itu adalah prasasti mengenai kerajaan Chola ya, yang tentu saja menjalin hubungan dengan Sriwijaya. Nomor 8, ini mengenai kerajaan Medang Kamulan yang dipimpin oleh Erlangga ya. Hal yang menyebabkan Erlangga sulit menunjuk penggantinya adalah A. Perselisihan dalam internal kerajaan, B. Menyerahkan kerajaan kepada kedua anaknya, C. Kemakmuran rakyat yang dipertaruhkan, D. Ekspansi dari kerajaan lainnya, E. Penolakan putri mahkota Sanggrama Wijaya sebagai raja. Jawaban yang paling tepat adalah E. Ya, karena Erlangga sebenarnya memiliki putri mahkota yang akan dijadikan raja, yaitu Sanggrama Wijaya. Namun, Sanggrama Wijaya menolak untuk mengambil tahta tersebut karena dia memilih menjadi seorang petapa ya. Dia tidak ingin mengambil tahta tersebut, dia lebih memilih untuk kepentingan batin dan menolak hal yang berbau duniawi. Akhirnya dia menjadi seorang petapa. Kita lihat di pembahasan. Penyebab Erlangga sulit menunjuk pengganti karena penolakan yang dilakukan oleh putri mahkota yang memilih menjadi petapa dibandingkan memimpin suatu kerajaan. Airlangga kemudian pada tahun 1041 membagi kerajaan menjadi dua untuk kedua putranya ya, dengan tujuan menghindari pertikaian. Nah, dengan bantuan Empu Barada, seorang Brahmana atau pemuka agama Hindu, kerajaan pun dibagi menjadi kerajaan Jenggala dan juga Panjalu. Kerajaan Jenggala ini nantinya menjadi Singasari, Panjalu menjadi kerajaan Kediri ya. Yang nantinya sebenarnya Singasari ini berada di bawah kerajaan Kediri. Jadi asal muasal dibaginya Medang Kamulan menjadi Jenggala Panjalu itu kemudian nantinya akan menjadi Singasari dan juga Kediri. Di mana Singasari dan Kediri nantinya akan melahirkan Majapahit. Kerajaan Hindu-Buddha memiliki keterhubungan dengan kerajaan yang lainnya gitu. Jadi kayak misalnya Majapahit itu berdiri ada hubungannya dengan runtuhnya kerajaan Singasari. Satu sama lain itu mereka saling berhubungan. Bahkan raja-rajanya pun satu sama lain saling memiliki ikatan darah gitu. Sama halnya nanti dengan Islam juga gitu. Pertanyaan nomor 9 ini mengenai peradaban kuno, yaitu peradaban Cina mengenai tembok besar Cina. Pembangunan tembok besar Cina membutuhkan waktu yang cukup lama. Tembok ini mulai dibangun pada masa dinasti Qin, Yin, Han, Qing, dan Ming. Yang dipertanyakan di sini adalah mulai dibangun. Karena pembangunan tembok besar ini dibangun selama ratusan tahun, jadi di sini ada yang memang nama dinasti ketika dimulai pembangunan, ada nama dinasti yang memang ketika dia menjabat, tembok ini masih dibangun gitu. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah A.
Tembok besar Cina dibangun bertujuan untuk melindungi rakyat saat terjadi perang. Pembangunan ini dilakukan pertama oleh kaisar pertama dari Cina, yaitu Qin Shi Huang, yang merupakan bagian dari dinasti Qin. Walaupun tembok besar yang saat ini ada, sebagian besar dibangun pada masa dinasti Ming. Jadi jawaban yang tepat adalah A, yaitu Qin. Walaupun nanti dilanjutkan pada dinasti Ming. Pertanyaan nomor 10. Bukti bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh para pelajar Nusantara yang belajar agama Hindu-Buddha di India, yaitu teori arus balik, ialah terdapat pada. Sebenarnya pertanyaan ini hampir sama dengan pertanyaan mengenai bukti prasasti ya, nomor 7. Jawabannya adalah prasasti Nalanda. Kita sudah bahas sebelumnya ya mengenai teori arus balik ini gitu. Yaitu pelajar Indonesia, pelajar Nusantara yang mendalami agama Hindu-Buddha di India. Kemudian mereka balik lagi ke Nusantara untuk mengajarkan agama tersebut di Nusantara dengan bahasa mereka sendiri agar mudah dipahami itu. Jadi jawaban untuk nomor 10 adalah prasasti Nalanda. Sementara prasasti Kota Kapur dan Tugu ini adalah prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara. Prasasti Ligor dan Tanjore adalah peninggalan prasasti Sriwijaya. Ketika kita belajar mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, tentu saja kita harus juga belajar mengenai bukti-bukti peninggalannya, yaitu prasasti salah satunya. Ada juga candi-candi ya. Kita harus hafal mana saja prasasti yang gampang kita tahu isinya. Minimal kita tahu prasasti itu peninggalan dari kerajaan apa gitu ya. Nomor 11 ini mengenai Hindu-Buddha. Ya, mengenai Hindu-Buddha di India, kitab ya. Kitab Yajurveda berisi tentang A. Syair-syair pujian terhadap dewa, B. Mantra-mantra dan jampi-jampi, C. Puji-pujian terhadap Dewa Trimurti, D. Doa-doa untuk mengantar saji-sajian, E. Kupasan-kupasan tentang ketuhanan dan makna hidup. Untuk menjawab pertanyaan nomor 11, kita harus tahu dulu ada berapa macam kitab Weda ya. Dalam agama Hindu terdapat 4 Weda. Ya, pertama dari Weda yang berisi syair-syair pujian terhadap dewa, Samaweda, syair-syair Rigweda tapi dilakukan, Yajurveda yaitu doa-doa untuk pengantar saji-sajian untuk dewa, dan Atharwaveda yaitu mantra-mantra dan jampi-jampi. Tapi Atharwaveda ini jarang sekali digunakan, bahkan tidak dianggap oleh para Brahmana karena dia berisi hal-hal yang buruk. Biasanya digunakan untuk memantra-mantrai orang, kalau istilah kitanya untuk menyantet dan sebagainya gitu. Ini Atharwaveda ini. Jadi biasanya tidak dianggap. Yang dianggap itu hanya Rigveda, Samaweda dan juga Yajurveda. Tuh. Nomor 12 mengenai kerajaan Kutai ya. Dari 7 buah yupa peninggalan kerajaan Kutai, berapa jumlah yupa yang dapat dibaca dan diterjemahkan oleh para ahli? Di sini ada 2, 3, 4, 5, dan 7. Prasasti yupa jumlahnya ada 7. Namun yang lengkap dan dapat diterjemahkan oleh para sejarawan dan arkeolog adalah berjumlah 4 buah saja. Keempat yupa tersebut berisi mengenai kebaikan hati Raja Mulawarman, karena isinya dalam yupa-yupa tersebut, yupa pertama itu menjelaskan mengenai silsilah raja-raja Kutai. Dari mulai Sangkundungga, Asmawarman, kemudian Mulawarman. Kemudian sisanya tiga yupa lainnya itu berisi mengenai sedekah-sedekah yang dilakukan oleh Mulawarman kepada rakyatnya. Nah, yupa ini sebenarnya adalah batu-batu yang panjang, tugu-tugu batu yang panjang yang dulunya berfungsi sebagai tempat pengikatan hewan kurban. Jadi hewan kurban itu dulu untuk para Brahmana yang bisa berupa hewan-hewan seperti sapi ya, itu mereka simpan atau mereka ikat di yupa-yupa tersebut. Salah satu buah yupa
berisi mengenai sedekah yang dilakukan oleh Raja Mula Warman yang menyedekahkan sebanyak 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana yang seperti api. Nah, disitulah kemudian ketika Mula Warman itu memberikan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana langsung menuliskan di Yupa bahwa sedekah ini dilakukan oleh Mula Warman gitu. Karena di setiap prasasti dari kerajaan Kutai itu selalu diakhiri dengan kata untuk itu prasasti atau keterangan ini dibuat oleh para Brahmana untuk mengenang kebaikan hati Mula Warman gitu. Nomor 13 mengenai akulturasi budaya lokal dengan budaya Islam. Ini masuk materi ke Islam di Nusantara ya. Akulturasi budaya lokal dengan budaya Islam itu terlihat dari A. Bentuk bangunan atap masjid, B. Peletakan masjid selalu berhadapan dengan pusat pemerintahan, C. Tarian yang bersatu dengan sholawat, D. Seni kaligrafi, E. Penulisan huruf Arab. Kita lihat di pembahasan. Jawaban untuk nomor 13 ini adalah bentuk bangunan atap masjid yang memang contohnya ada di Masjid Agung Demak ya. Di situ bentuknya berundak-undak sama halnya seperti candi dalam ajaran Hindu yang dibangun secara kayak punden berundak-undak gitu. Akulturasi ini juga bukan hanya terlihat dari segi arsitektur saja, tapi dari segi budaya-budaya yang sampai sekarang pun masih kita bisa temukan ya. Contohnya upacara sekaten. Nah, upacara sekaten ini sebenarnya dilakukan oleh orang-orang Islam, tapi dalam ajaran Islam sendiri kan tidak ada yang namanya sekaten ya. Itu adalah budaya lokal masyarakat, budaya Hindu-Buddha yang sudah ada sejak masa Hindu-Buddha yang kemudian masih dilakukan dan diakulturasikan dengan budaya Islam. Nomor 14, VOC mengalami kebangkrutan di akhir abad ke-18 dengan alasan sebagai berikut, kecuali VOC mengeluarkan biaya besar untuk perang menghadapi perlawanan rakyat di Indonesia, praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat VOC, mata uang VOC mengalami deflasi yang besar, D. Ekspansi teritorial yang semakin luas tetapi keuntungan dagang menurun, E. Persaingan dengan kongsi dagang Eropa terutama East India Company atau EIC. Banyak faktor yang menjadikan VOC bangkrut pada abad ke-18 ya. Alasan VOC bangkrut yaitu karena manajemen yang gagal. Banyak pegawainya yang tidak terkontrol melakukan korupsi sehingga kas VOC kosong karena uang masuk ke kantor pribadi. Selain itu, selera komoditas di Eropa sudah berubah, bukan lagi rempah-rempah. Rempah-rempah seakan tidak lagi menjadi barang favorit bangsa-bangsa Eropa karena Prancis contohnya sudah bisa menanam rempah-rempah sendiri di negara-negara koloninya. Akibatnya, harga rempah-rempah turun drastis dan VOC dengan warisan wilayah yang sangat luas sudah tidak bisa lagi menghidupkan birokrasi atau menjalankan birokrasi karena mereka punya kantor-kantor yang tersebar hingga ke Tanjung Harapan di Afrika Selatan sehingga ini menyebabkan pada akhirnya biaya pengeluaran mereka lebih besar daripada pemasukan gitu. Hal ini sudah terjadi sejak pertengahan abad ke-18. Kita tahu bahwa VOC ini kan bangkrut atau bubar sekitar tahun 1799. 1795 mereka sebenarnya sudah bangkrut gitu ya. Yang paling tepat di sini karena kecuali kita lihat di sini praktik korupsi ini benar ya.
Kemudian mata uang mengalami deflasi juga benar, ekspansi teritorial yang semakin luas tapi keuntungan dagang makin